Setiap kali demo berlangsung, selalu ada saja yang menjadi sorotan. Bukan hanya teriakan tuntutan masyarakat, tapi juga sosok-sosok misterius yang bikin aksi damai berakhir ricuh. Unjuk rasa di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, hingga ibu rumah tangga turun ke jalan menolak sejumlah kebijakan pemerintah. Awalnya aksi berlangsung damai, namun berubah ricuh saat massa bentrok dengan aparat, memblokir jalan tol dan rel kereta komuter hingga membakar pos polisi. Polisi menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan kerumunan. 3 hari kemudian, di 28 Agustus 2025, demonstrasi menelan korban jiwa. Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tengah mengantarkan makanan, tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob. Tak hanya Afan, ada 9 korban jiwa lainnya yang tewas di sejumlah daerah akibat gejolak demonstrasi ini. Kabar kematian akibat kericuan saat demo menyebar cepat di media sosial. Memantik gelombang solidaritas sekaligus amarah publik terhadap aparat dan pemerintahan. Tuntutan pun melebar, bukan hanya soal pencabutan tunjangan DPR, tetapi juga menyentuh isu yang lebih dalam, reformasi Polri dan evaluasi total sistem politik. Puncaknya terjadi pada 29 hingga 30 Agustus di berbagai kota besar. Massa turun aksi yang tadinya terpusat di Jakarta menjalar ke Solo, Bandung, Makassar, hingga Mataram. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 107 titik aksi serentak di 32 provinsi di Indonesia sejak 25 Agustus 2025. Kemarahan publik akan kebijakan pemerintah yang serampangan tidak mampu diredam dengan baik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI menilai kericuhan saat aksi demonstrasi kemarin ternodai ulah penumpang gelap atau provokator yang membuat demonstrasi berujung ricuh. Di peristiwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia, peristiwa Ambon, Poso, 98, itu ada tindakan-tindakan, kami bahkan menduganya, meyakini ini operasi yang dilakukan untuk bagaimana menghentikan demonstrasi damai non-violence ini yang masif. Caranya adalah dengan mengalihkan itu menjadi aksi kekerasan. Pemerintah pun merespon lewat Presiden Prabowo Subianto yang membenarkan ada sekelompok orang yang melakukan kerusuhan saat aksi demonstrasi berlangsung. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Lalu apa itu penumpang gelap dalam sebuah aksi demonstrasi? Dan bagaimana publik bisa mengenali tanda-tanda bahwa sebuah aksi ditunggangi kepentingan? Penumpang gelap dapat dipahami sebagai provokator. Dalam dokumen ini dijelaskan, jumlah mereka biasanya berkisar antara 5 hingga puluhan orang yang bertugas menyusup ke suatu wilayah atau kerumunan untuk memengaruhi situasi hingga memicu kerusuhan. Mereka sering datang dengan kendaraan tertentu dan berperan penting dalam menciptakan kondisi yang memicu kerusuhan. Biasanya mereka bukan warga setempat, sehingga tidak dikenal oleh masyarakat di sekitar lokasi. Ini yang kami sebut akhirnya adalah penumpang gelap. Kami menerima dan mengumpulkan informasi. Peristiwa penjarahan itu dilakukan satu karakternya, bukan oleh orang setempat. Tiba-tiba datang sekelompok orang dari wilayah mana nggak tahu, nggak dikenal, menggunakan helm biasanya, menggunakan masker, ya kan? Dan tindakannya sangat cepat, masuk ke dalam ruangan dan mengambil barang-barang langsung pergi. Warga yang awalnya hanya nonton sebagian terpancing untuk melakukan penjarahan juga.
Laporan Republika bisa menjadi bukti bahwa penumpang gelap dalam demonstrasi memang ada. Media itu mendapat kesaksian dari Ahu, bukan nama sebenarnya, yang saat itu tertinggal dari rombongannya. Pihak kepolisian di berbagai daerah menangkap puluhan hingga ribuan terduga provokator yang membuat kerusuhan saat demonstrasi. Di Jakarta, Polda Metro Jaya menangkap 1.200 orang terduga provokator atau penumpang gelap. Sementara ratusan lainnya ditangkap di sejumlah daerah. Dan pada beberapa kasus kadang-kadang yang terjadi itu justru kemudian dari aparat sendiri sebenarnya yang melakukan tindakan agitasi atau provokasi dengan maksud untuk memberikan legitimasi pada aparat melakukan tindakan-tindakan keras untuk membubarkan. Itu kadang terjadi seperti itu. Bukan cuma lewat penumpang gelap atau penyusup, upaya menggagalkan tujuan demonstrasi juga muncul lewat beredarnya poster-poster palsu yang mengajak masyarakat ikut demo. Isu penumpang gelap tidak hanya muncul sekarang. Pada era penggulingan rezim Orde Baru Soeharto pun ada saja pengerahan massa sebagai penumpang gelap reformasi yang menjarah, merusak, dan membakar apapun. Lalu kembali ke pertanyaan awal, mengapa publik perlu mengidentifikasi para penumpang gelap ini? Dan bagaimana publik bisa mengenali tanda-tanda bahwa sebuah aksi ditunggangi kepentingan? Harusnya, sebaiknya sekarang mulai teman-teman yang demonstrasi itu punya kedisiplinan. Ya, mereka harus punya satuan pengamanan massa aksi. Kalau ada orang-orang yang nggak dikenal masuk, mereka bisa mencegahnya. Mereka bisa melakukan deteksi bahwa ini adalah upaya provokasi. Ya, karena itu akan membelokkan suara mereka. Itu akan membuat demonstrasi menjadi terancam dengan provokasi. Akhirnya apa? Tujuan awalnya nggak tercapai. Tujuan awalnya perubahan kebijakan, tujuan awalnya adalah perubahan sistematis negara ini, tapi jadi perampasan, ya bahasa masyarakat, penjarahan orang-orang di bawah. Gitu. Yang lebih ngeri adalah upaya kampanye untuk mengarah kepada diskriminasi dan penyerangan secara rasial dan etnis. Dampak hadirnya penumpang gelap dalam aksi bisa menghilangkan dukungan publik. Sementara pemerintah justru makin abai dan enggan mengakomodasi tuntutan yang diperjuangkan massa. Kalau ada penumpang gelap ya cacat lah, cacat. Jadi artinya bisa mendelegitimasi dari gerakan itu, atau bahkan kemudian orang tidak empati lagi. Banyak. Nah, jadi tidak menarik empati publik, tidak menarik dukungan publik, bahkan kemudian juga malah bisa bias. Respon dari rezim juga kemudian juga tidak terlalu positif, tidak bisa mengakomodir gitu. Banyak hal kalau pada akhirnya penumpang gelap hanyalah parasit yang menunggangi keberanian publik dalam menyuarakan haknya. Mereka muncul sekejap, memantik kericuhan, lalu menghilang meninggalkan luka pada gerakan yang tulus. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada, menjaga solidaritas, dan memastikan aspirasi yang dibawa tidak teredam oleh ulah segelintir provokasi.